Dan suatu ketika masuk di ruangan belakang, ada sesuatu hal yang memang tidak pernah dibuka, yaitu adalah sumur tua. Terkuaklah, ternyata di rumah itu ada sumur tua, Yon. Si Polwan ini kan selalu pulang malam. Ini kan dinas sore. 1 minggu ini dinas sore terus pulang malam pasti kan. Dia itu pulang ke rumahnya. Tok 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 lah pada pintunya. Yang ngebuka si Pak Ari. Nah, Pak Ari ini membukanya, langsung mengajak dia bersenggama di dalam kamar. Lah, bercocok tanam lah semuanya. Setiap malam berkelanjutan setiap minggu. Ternyata apa yang terjadi? Ternyata itu bukan Pak Ari. Selama ini yang berminggu-minggu menemani si istrinya ini, itu bukanlah Pak Ari, tapi melainkan penunggu dari rumah itu. Padahal Pak Ari pada waktu itu ada di kantor. Dia seorang pengusaha yang dimana jarang pulang. Ya, 1 minggu kemudian, karena sudah tok-tok pintu selalu Pak Ari yang membuka pintunya dalam pikiran istrinya. Ngomonglah si istrinya sama Pak Ari, sayang, tarung semalam enak banget loh. Luar biasa main kamu, gak seperti biasanya. Ya iyalah, namanya jin. Gimana gak mau enak, tenaganya aja jin. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Fajar Ahmad. Tentunya saya sekarang membawakan sebuah cerita yang dimana cerita ini diceritakan sama Pak Ari dan pasangannya. Cerita ini terjadi pada tahun 2001, dimana Pak Ari ini salah membeli rumah yang ternyata dia beli untuk menjadikan istananya ternyata adalah rumah setan. Bagaimana cerita lengkapnya, John? Kita langsung aja. Ceritanya, ada suatu rumah di pedesaan, di mana rumah itu yang dimiliki oleh Mbak Desi dan suaminya. Cuman suaminya Mbak Desi ini meninggal dunia. Ketika semua orang yang lewat di depan rumah Mbak Desi, pasti semuanya akan tertarik terhadap rumah Mbak Desi. Seakan-akan rumah itu kayak ada susuknya, atau seakan-akan kalau perempuan itu bisa mengikat laki-laki, dan rumah itu bisa mengikat semua manusia yang lewat di depannya. Kita kayak seakan-akan dihipnotis ketika lewat di depan rumahnya. Kita menjadi terngiang-ngiang untuk memiliki rumahnya. Rumahnya sangat biasa, tapi kayak dipandang mata itu sangat sejuk, indah, dan sangat bahagia. Seakan-akan rumah itu kayak mengundang rasa damai, rasa tentram di hati, rasa ingin memiliki, rasa ingin bersenggama dengan pasangan itu sangat luar biasa. Di suatu ketika, Mbak Sulis datang dengan suaminya membeli rumah itu terhadap Mbak Desi. Karena Mbak Desi sudah meninggal suaminya, otomatis Mbak Desi juga butuh cuan, butuh fulus. Mau gak mau Mbak Desi dijual lah rumahnya dengan harga yang sangat-sangat murah dan di luar nurul. Ingat ya teman-teman, di luar nurul. Tanpa berlama-lama, Mbak Sulis langsung melaksanakan pembayaran beserta notaris dan mengurus semua surat-suratnya. Di sini ada kejanggalan. Ternyata surat rumah itu bukan surat pekarangan atau surat rumah, John. Melainkan itu surat yang pada dasarnya itu adalah adalah rumah kuburan. Tapi kuburannya udah nggak kelihatan, yang terjadi sekarang cuman rumah mewah aja. Jadi ya kata si Mbak Desi yang menjual ke Mbak Sulis, ini salah ketik, yang kuburan itu dulunya di sawah saya yang di sana, diwakafkan sama orang tua. Ngeles lah si Mbak Desi, karena nggak mau dong kalau semisal rumahnya gagal transaksi. Bilangnya suratnya ketuker atau orang instansi lah yang salah menulis dalam surat itu. Padahal kan nggak mungkin kalau Indonesia ini salah dalam menulis surat, betul kan John? Lanjut, ketika selesai transaksi, seakan-akan ingin menempati itu, Mbak Sulis sangat luar biasa, excited. Kayak bener-bener bener-bener menggebu-gebu lah untuk menempati rumah itu bersama suaminya. Tapi anehnya, ya karena si Mbak Sulis ini sangat rajin ibadah atau sangat rajin bersodakoh, sangat rajin dermawan lah orang ini, atau sangat baik lah orang ini, ya selalu ibadah 5 waktu, sholat 5 waktu, selalu di masjid, selalu berjemaah. Dia kayak dipersulit masuk rumah itu, John. Aku nggak paham lah kenapa bisa dipersulit seperti itu, katanya si Mbak Sulis. Awalnya banyak meletus perjalanan pertama, yang kedua rantai copot,
Hari ketiga setirnya copot. Mana mungkin motor sekarang setirnya copot? Aneh nggak? Kayak seakan-akan Tuhan itu melarang Mbak Sulis dan suaminya untuk datang ke rumah itu. Penasaranlah, berdoalah dia. Mampir di suatu masjid. Ya Allah, kalau memang saya berjodoh dengan rumah itu, dekatkanlah. Kalau memang saya berjodoh dengan rumah itu, maka jodohkanlah. Maka nyamankanlah. Kalau memang saya berjodoh dengan rumah itu, maka nyamankanlah keluarga saya. Mudahkanlah saya untuk sampai di rumah itu. Masalahnya seakan-akan 1 hari sampai 1 minggu itu kayak mau perjalanan ke rumah sana itu semuanya dipersusah Mbak Sulis sama suaminya. Mau nggak mau suaminya pun bilang sama Mbak Sulis, sudahlah Mbak Sulis, sudahlah sayang, juallah rumah itu. Berarti Tuhan tidak mentakdirkan kita untuk bertempat tinggal di sana. Meskipun rumahnya murah, bagus, mewah, tentram, damai. Kayak seakan-akan kita memang benar-benar memiliki. Yang penting kita udah beli, udah. Si laki-laki memang benar-benar pasrah, suaminya Mbak Sulis memang benar-benar tawadu terhadap takdir Tuhan. Ya. Gak berselang lama yang namanya rumah itu yang kata saya tadi di awal, John. Banyak sekali orang lewat suka. Datanglah seorang pasangan lagi. Ini pasangan yang sangat muda tapi sudah punya anak. Tapi saudaranya banyak yang namanya Pak Ari. Dan begitu juga istrinya, sama-sama ngebet untuk membeli rumah ini, dijual murah lah sama si Mbak Sulis. Karena dia nggak mau ambil untung di sini. Dia kan tahu imannya kuat, dia nggak mau merugikan orang lain. Dia juga nggak tahu kalau rumah ini ada apa-apa kok. Dia juga nggak tahu rumah ini ya seakan-akan cuman dirinya aja yang nggak bisa masuk ke sana. Maksudnya ada halangan lah. Jadi rumah itu ya normal-normal aja pada saat ini ya. Dibelilah sama Pak Ari. Pak Ari lalu tanpa berlama-lama menempati rumah itu sama pasangannya, yang dimana Pak Ari ini adalah seorang pengusaha dan istrinya seorang polwan, seorang polisi wanita. Nah, singkat cerita, ketika setiap malam udah bersenggama, kita udah Pak Ari ini sudah bercerita-cerita, berkomunikasi ria, enak ya sayang rumahnya, iya enak dan segala macam, dan waduh pokoknya senang lah si Pak Ari sama pasangannya. Dan suatu ketika masuk di ruangan belakang, ada sesuatu hal yang memang tidak pernah dibuka, yaitu adalah sumur tua. Terkuaklah ternyata di rumah itu ada sumur tua, John. Ya namanya juga Pak Ari, seorang pengusaha yang selalu positif dan juga polwan yang keamanan selalu sigap. Udahlah cuman sumur, gak apa-apa lah, yang penting kita aman, yang penting kita normal. Lagian kita udah gak pakai sumur ini, kita juga air sudah pakai aliran, kita udah beli tiap bulan, udah kita store, bayar, aman lah katanya. Aman. Tanpa berlama-lama, ini gongnya. Banyak orang yang lewat sana itu selalu bilang sama si Pak Ari dan istrinya, hati-hati. Salah satu orang ini yang pernah kerja dulu sama Bu Desi, dia cuman seliuran aja, hilang gitu aja. Pada suatu ketika si polwan ini kan selalu pulang malam. Ini kan dinas sore. 1 minggu ini dinas sore terus pulang malam pasti kan. Dia itu pulang ke rumahnya. Tok lah daripada pintunya. Yang ngebuka si Pak Ari. Nah, Pak Ari ini membukanya, langsung mengajak dia bersenggama di dalam kamar. Lah, bercocok tanam lah semuanya. Setiap malam berkelanjutan setiap minggu. Ternyata apa yang terjadi? Ternyata itu bukan Pak Ari. Selama ini yang berminggu-minggu menemani si istrinya ini, itu bukanlah Pak Ari, tapi melainkan penunggu dari rumah itu. Padahal Pak Ari pada waktu itu ada di kantor. Dia seorang pengusaha yang dimana jarang pulang. Ya, 1 minggu kemudian, karena sudah tok-tok pintu selalu Pak Ari yang membuka pintunya dalam pikiran istrinya. Ngomonglah si istrinya sama Pak Ari, sayang, tarung semalam enak banget loh. Luar biasa main kamu, gak seperti biasanya. Ya iyalah namanya jin. Gimana gak mau enak, tenaganya aja jin. Cuman si Pak Ari, kapan kita berhubungan? Bukan kita berhubungan 2 minggu yang lalu sayang, katanya si Pak Ari. Tapi entah kenapa si Pak Ari ini malah curiga, bukan ke aneh-aneh, ke makhluk halus seperti itu. Pak Ari ini John, curiganya malah, wah selingkuh nih istriku. Mentang-mentang aku gak pulang-pulang, aku sibuk sama usaha, selingkuh nih, bilang enak-enak sama aku, padahal bukan. Muncullah di sini problematik di sini John. Sampai pada suatu saat Pak Ari telepon kerabat sama teman-temannya untuk memvideo siapa yang datang atau siapa yang membuka pintu setiap malam ketika istrinya itu pulang. Mengutuslah Pak Ari ini
terhadap kerabatnya yang dimana bisa bermalam di rumahnya. Tanpa berlama-lama, si kerabat itu selalu standby sampai istrinya Pak Ari ini pulang, John. Iya memang, sampai jam 11 malam pun, dinas malam sekalipun ditunggu sama kerabatnya Pak Ari. Sampai buka pintu di video lah sama dia. Nah, di video lah, oh ternyata ini macam-macam ipar aku, ini tuh main-mainan ipar aku, pantes dia selingkuh. Wah ini gak bersyukur katanya, di video lah sama dia. Sampai masuk kamar di video lah, gak berani negor, takutlah dia dibunuh. Takutlah dia tusuk sama laki-laki itu, padahal laki-laki itu bukan manusia. Takutlah perempuan atau istrinya Pak Ari ini ngobrak-ngabrik sama si perempuan ini. Soalnya kan namanya polwan, pasti paling tidak ada bela diri. Makanya dia lebih baik mengirim file video itu terhadap Pak Ari. Pak Ari melihat di kantornya, wah ini gimana ya kerabat aku, kok ngirim video malah gak ada orangnya. Ini kan cuma istri aku, bukan sama laki-laki katanya. Padahal yang di video adalah sama laki-laki. Teleponlah dia sama kerabatnya, "Hai dek, kau ngirim apa nih, video apa ini kamu ngirim sama aku? Ini bukan video, ini cuma istriku sendiri lah, bagaimana kau?" katanya. Keluarlah Bataknya ini, Bataknya si Pak Ari ini keluar karena dia orang Batak kan. Gimana? Wah John, parah ini, parahnya nih. Gimana lah kau ini, gimana lah kau pakailah, lihat mata kau itu istrimu sama laki-laki lain masuk kamar, dia coblos, dia cocok tanam katanya. Mata kau ini sipit atau minus, sudah ngeplos, salah orang aku nyuruh kau katanya. Ternyata dilihat betul, gak ada orang, gak ada orang yang dilihat di video itu. Ternyata pada suatu ketika di pagi hari lagi ketemu, udah sama-sama gak kerja. Sayang, kita udah lama gak berhubungan. Apanya lama kamu setiap malam coblos aku, katanya si istri. Muncullah suatu kiai di depan rumahnya. Dia bilang sama pasangan suami istri itu, Pak Ari sama istrinya, "Assalamualaikum," katanya Pak Kiai. "Waalaikumsalam Pak Kiai." Pak Kiai bertanya dengan nada sopan, tidak membuka langsung biar gak kaget. "Kalian sudah lama tinggal di sini?" Bertanya dengan nada sopan, dengan nada rendah. "Hampir 1-2 bulan Kiai." "Ada apa ya?" katanya. Ya si Kiai bilang, "Pergilah dari rumah ini. Rumah ini bukan rumah yang seperti kalian impikan, dan rumah ini tidak seperti yang kalian lihat, tidak semewah dan setentram yang kalian lihat. Tapi rumah ini adalah rumah keraton, tempat peninggalan makhluk halus. Dan pada asalnya rumah ini adalah pemilik tukang santet." Kagetlah si Pak Ari sama istrinya ini. Ngomong bahwasanya dia pernah berhubungan tapi suaminya nggak pernah menyadari. Begitupun sebaliknya. Mungkin si jin bisa berubah-ubah kali, bisa jadi perempuan, bisa jadi laki-laki, atau jinnya juga banyak di situ ya. Kiai pun bilang, wah, kalian pulanglah." Ternyata dia masih ke pasangan ini nggak mau pulang, ditinggal pulang sama si Kiai. Ngomonglah si pasangan ini, si Ari sama istrinya, "Enak saja Kiai itu nyuruh aku pulang. Memangnya cari uang modal buat beli rumah ini uang bukan beli pakai daun," katanya. Ini pakai uang katanya. Enak aja nyuruh kakek bukan, nenek bukan, bapak bukan, nyuruh katanya. Durhaka sama seorang kiai. Makanya perbedaannya sama si Mbak Sulis sama Pak Ari ini beda. Imannya berbeda. Makanya jin tuh suka dengan orang yang tidak punya iman, John. Ini kesimpulannya, hati-hati ya. Hati-hati, bener, hati-hati. Lalu kiai pun datang seminggu kemudian. "Assalamualaikum," dengan nada rendah. "Waalaikumsalam." Pak Ari sudah mulai lembut ini, sudah mulai rendah ini, karena dia sudah merasakan hal-hal janggal ini. Ceritalah dia sama Pak Kiai. "Pak Kiai, saya itu di malam hari kemarin, saya duduk di belakang, ada sumur tua di sana. Saya tenang sekali, saya sejuk rokokan, saya santai di sana, tenang banget Pak Kiai. Tiba-tiba itu saya muncul di dalam kayak ada suatu istana. Saya diajak ke sana untuk berhubungan." "Masya Allah, astagfirullahaladzim, innalillah," katanya Pak Kiai. "Itu bukan istrimu, melainkan itu jin yang mengajakmu. Begitupun juga sebaliknya, istrimu juga begitu." Terpukullah dia seorang Pak Ari dan istrinya, John. Makanya kalau dikasih tahu orang pintar, orang kiai yang memang tidak punya salah, yang tidak punya kepentingan, itu tolong dipikirkan. Jangan sesumbar ini, beli inilah, beli itulah, beli ini, beli itulah. Pada hasilnya Pak Ari sama istrinya ini pergi dari rumah itu, John. Ditinggallah itu rumah. Rumah itu memang benar kalau tidak dimiliki, kayak rasa ingin memiliki, sama kayak manusia. Ketika kita tidak punya suatu hal, ketika kita tidak punya satu barang, maka kita menginginkan barang itu.
sangat menginginkan barang itu. Tapi ketika barang itu kita sudah miliki, John, kayak semuanya biasa-biasa saja. Bener kan, John? Pernah nggak si John semuanya ini pernah merasakan kayak gitu? Iya kan? Nah, lanjut nih. 1-2 tahun dah rumah ini nggak laku-laku ya. Ternyata 5 tahun kemudian rumah itu udah laku ketika di penjualan 2 tahun. Orang yang sebelumnya menempati 3 tahun, total 5 tahun. Cerita dia sama si Pak Ari. Pengalamannya persis sama, sampai pada suatu ketika ada kiai yang lebih canggih, lebih sakti, lebih mandraguna, lebih wah, super power lah. Dia bawa dari rumahnya juga. Karena dia juga yang beli sama Pak Ari ini orang kota yang ingin tenang di desa. Cuman karena dia punya rumah di desa, dia punya kiai, punya ulama, punya apa ya, guru spiritual yang canggih banget. Nah, disitulah Pak Ari mulai ngeri. Baliklah dia silaturahmi ke rumah itu. Ternyata ceritanya dia, aduh, istrinya yang beli rumah terhadap Pak Ari itu hamil, padahal dia itu tidak berhubungan. Ternyata anak jin. Diruqyahlah semuanya, disadarkan semuanya sama kiai-kiainya semuanya, termasuk sumur-sumurnya ditutup. Ternyata apa kesimpulannya? Rumah itu sebetulnya bukan rumah. Ternyata betul yang ada di dalam sertifikat yang tadi, yang di awal, John. Rumah itu ternyata kuburan yang dimanipulasi. Kalau sulap itu kayak magic, itu disulap kayak seakan-akan rumah mewah. Padahal kenyataannya itu kuburan. Dimana sama suaminya di Desi ini yang punya rumah pertama. Suaminya Desi ini kenapa mati? Ini kalah ilmu, perang kalah, santet. Dia itu tukang santet yang kalah perang mati. Biasanya kalau suaminya Desi ini udah mati, udah bunuh orang pakai santet, kuburan digali, dikuburin di situ, dilemparlah di sumur. Itu begitu ceritanya, John. Buat John semuanya, makanya nih kalau beli rumah ya, jangan buru-buru bayar, tapi telusuri dulu rumahnya, asal muasalnya, punya siapa, bibit bobotnya, membangunnya, dia kerjanya apa. Karena kerja juga menentukan, hasil bangun rumah juga menentukan barokah atau tidaknya rumah tersebut, John. Oke? Itu pesan kesan yang harus saya sampaikan terhadap John semuanya. Jadi kalau mau beli rumah, hati-hati. Kalian udah mengumpulkan uang sangat banyak sekali, bertahun-tahun kalian kerja hanya untuk beli rumah, terus kalian beli rumah yang salah, itu sangatlah menyakitkan. Bagaimana kesimpulannya? Ya kita harus tanggung sendiri kayak Pak Ari dan pasangannya dan istrinya. Dia berhubungan dengan jin selama berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan ya. Kita doakan saja semua John semuanya diparingi selamat, diberikan barokah, untung, berkah, dan juga tidak buntung dalam usahanya. Dan semoga John semuanya yang menonton video ini memiliki rumah yang John impikan semuanya. Oke, kalau kalian suka dengan video saya, tolong klik videonya, komen, like, share, dan kemana-mana terserah kalian mau di-share kemana aja bebas. Atau mau dipotong klip-klip videonya di-upload di mana aja boleh, nggak apa-apa. Saya tidak akan mengklaim, saya tidak akan mengcopyright kalian, saya tidak akan bebas. Jangan lupa tunggu video-video Fajar Ahmad selanjutnya, karena Fajar Ahmad pasti akan membawakan cerita-cerita yang sangat menarik buat kalian semuanya. Oh ya, John semuanya kalau punya cerita horor atau punya cerita yang sangat menarik, ceritakan aja di kolom komentar. Kalau terlalu panjang, kalian bisa WhatsApp saya atau kalian bisa DM saya di Instagram. Nanti ceritanya akan saya olah lagi, saya kembangkan lagi, atau saya rapikan lagi. Nantinya saya langsung ceritakan sama kalian semua, John. Oke? Saya Fajar Ahmad, saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.